warahmatullahi wabarakatuh. Saya Milana Estiana dari kelas A21 dengan NIM 228113101. Di sini saya akan mempresentasikan UAS saya. Baik, saya akan menjawab soal nomor 1, yaitu pengertian ilmu tafsir dan perbedaannya dengan tafsir. Ilmu tafsir adalah disiplin keilmuan yang membahas kaidah, metode, serta syarat-syarat yang harus dimiliki untuk memahami Al-Quran secara benar. Ilmu ini mencakup pembahasan tentang bahasa Arab, asbabun al-nuzul, nasikh mansukh, Makkiyah dan Madinah, serta sumber-sumber penafsiran. Adapun tafsir adalah hasil atau produk dari penerapan ilmu tafsir, yaitu penjelasan makna ayat-ayat Al-Quran. Dengan demikian, ilmu tafsir berfungsi sebagai alat, sedangkan tafsir adalah hasilnya. Para ulama seperti Al-Zarkashi dan Al-Suyuti menegaskan bahwa penguasaan ilmu tafsir merupakan syarat utama bagi seorang musafir agar tidak menafsirkan Al-Quran secara serampangan dan subjektif. Selanjutnya soal nomor 2, yaitu tentang perbedaan tafsir bil matsur dan tafsir bil ra'yi. Tafsir bil matsur adalah penafsiran Al-Quran yang bersumber dari riwayat, yaitu dengan Al-Quran, hadis Nabi, serta pendapat sahabat dan tabi'in. Metode ini menekankan otoritas teks dan tradisi awal Islam. Contoh tafsir bil matsur adalah ditemukan dalam tafsir Ibnu Katsir. Sementara itu, tafsir bil ra'yi adalah penafsiran yang menggunakan ijtihad dan analisis rasional, tetapi tetap berlandaskan kaidah bahasa Arab dan prinsip ilmu tafsir. Contohnya adalah tafsir Al-Razi yang banyak menggunakan pendekatan logika dan filsafat. Kedua metode ini sama-sama diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Selanjutnya, jawaban dari nomor 3, yaitu tentang fungsi asbab al-nuzul dalam memahami Al-Quran. Asbab al-nuzul memiliki fungsi penting dalam memahami konteks turunnya ayat Al-Quran. Dengan mengetahui sebab turunnya ayat, penafsir dapat memahami maksud ayat secara lebih tepat, membatasi makna yang terlalu umum, dan menghindari kesalahan penafsiran hukum. Namun, tidak semua ayat Al-Quran memiliki sebab turun yang khusus. Menurut Al-Suyuti, banyak ayat yang diturunkan sebagai petunjuk umum tanpa peristiwa tertentu. Oleh karena itu, asbab al-nuzul berfungsi sebagai alat bantu, bukan syarat mutlak bagi seluruh ayat. Lanjut, nomor 4, yaitu tentang konsep Makki dan Madani serta urgensinya. Makki adalah ayat-ayat yang diturunkan sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Madani adalah ayat-ayat yang diturunkan setelah hijrah. Ayat Makki umumnya menekankan aspek tauhid, keimanan, dan akhlak. Sementara ayat Madani lebih banyak membahas hukum dan kehidupan sosial. Pemahaman Makki dan Madani penting untuk melihat perkembangan pesan Al-Quran secara bertahap. Contohnya, perintah puasa dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 menunjukkan bahwa hukum Islam diturunkan setelah fondasi akidah umat terbentuk. Hal ini berimplikasikan pada pemahaman hukum dan strategi dakwah Islam. Selanjutnya yaitu soal terakhir, yaitu soal nomor 5, yaitu tentang
Dampak penafsiran Al-Quran tanpa ilmu tafsir di era digital. Penafsiran Al-Quran tanpa kaidah ilmu tafsir adalah menimbulkan dampak keilmuan dan sosial yang serius. Secara akademik, hal ini menyebabkan penyimpangan makna ayat dan merusak otoritas keilmuan tafsir. Secara sosial, terutama di era digital, penafsiran tanpa dasar sering memicu kesalahpahaman, ekstremisme, dan konflik di masyarakat. Contohnya, penyebaran ayat-ayat jihad tanpa memahami konteks maki dan madani dan asbab al-nuzul dapat menimbulkan justifikasi kekerasan. Oleh karena itu, ilmu tafsir menjadi sangat penting untuk menjaga pemahaman Al-Quran yang moderat dan bertanggung jawab. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.